Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Mister akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Mister adalah Mister Abi. Pasti teman-teman juga sudah tahu dong, karena kan Mister ini adalah wali kelas kalian. Nah, sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kalian tahu nggak sih di sini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Di sini kita akan belajar tentang bentang alam di Indonesia. Apa sih bentang alam itu? Nah, simak videonya ya. Nah, sebelum itu Mister akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita nih. Kita belajar tentang bentang alam di Indonesia dikarenakan agar kalian mengetahui bentang alam itu apa sih? Nah, penasaran kan? Ternyata bentang alam itu adalah sebuah pemandangan atau sebuah daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan di muka bumi ini. Contohnya itu seperti gunung, lalu ada lagi sawah, terus ada lembah, sungai, dan yang lain sebagainya. Nah, bentang alam itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kenampakan alam yang benar-benar asli, yang benar-benar terbuat dari alam. Lalu yang kedua, kenampakan alam buatan yang dibuat oleh manusia. Dan ternyata kenampakan alam itu terbagi menjadi dua bagian juga nih. Yang pertama, kenampakan alam di wilayah daratan. Yang kedua, kenampakan alam di wilayah perairan. Nah, kalian tahu nggak contohnya kenampakan alam di wilayah daratan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Contoh dari kenampakan alam di wilayah daratan, contohnya itu seperti di mana? Di pegunungan ataupun gunung, ya. Terus ada lagi dataran tinggi. Kalau ada dataran tinggi berarti ada dataran rendah gitu. Dan ada pula pantai. Nah, itu adalah bagian dari kenampakan wilayah daratan. Kayak gitu ya. Lalu, yang kedua, kenampakan alam di wilayah perairan. Nah, apa aja sih contohnya? Contohnya itu seperti danau. Lalu ada lagi seperti di rawa. Nah, dan ada lagi yang namanya sungai. Terus tadi kita sudah menyebutkan pantai. Lalu ada pula yang namanya laut. Nah, itu adalah bagian contoh dari kenampakan alam yang berada di perairan. Kayak gitu teman-teman. Apakah sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, kenampakan alam yang kedua nih, yaitu kenampakan alam yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu seperti apa aja? Seperti apa aja sih? Ya, contohnya itu seperti pelabuhan. Tahu pelabuhan? Pelabuhan itu tempat beroperasionalnya kapal laut. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya bandar udara. Bandar udara itu tempat turunnya pesawat atau yang biasanya kita sebut itu adalah bandara. Nah, lalu ada pula yang namanya waduk. Ya. Waduk itu yang seperti tempat mengalirnya air. Ataupun juga ada yang pula namanya perkebunan. Ya, seperti itu. Ada pula lagi nih contohnya, yaitu seperti
Pelabuhan Tanjung Perak, itu berada di Surabaya. Lalu ada pula yang namanya Tanjung Priuk. Nah, kalau Tanjung Priuk ini berada di Jakarta. Pasti teman-teman sudah pada tahu kan Tanjung Priuk. Nah, itu adalah sebuah contoh kenampakan alam yang dibuat oleh manusia, teman-teman. Nah, gimana? Sampai sini, apakah sudah mengerti tentang kenampakan alam? Oke, Mister harap semuanya kalian sudah mengerti ya, apa itu kenampakan alam dan apa itu kenampakan alam buatan. Oke, mungkin di sini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan ya. Baik, mungkin materi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dan dapat mengerti. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.